Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan penuh cahaya, rahmat Allah melimpah ruah. Mari dengarkan tausiah saya agar iman semakin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Dekat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Setiap pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan datangnya hari kiamat. Hadirin sahabat Dekat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh di dalam akhlak Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang figur yang luhur dan contoh yang tinggi yang patut diikuti dengan sepenuh hati, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Safwatut Tafasir menjelaskan bahwa mulianya akhlak Rasulullah itu bagaikan is the walking Quran. Akhlak Rasulullah itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Hadirin sahabat Dekat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan 3 akhlak mulia yang patut kita teladani dan kita contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah senantiasa bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun lawan, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat tentang cerita seorang Yahudi yang buta yang kerjanya menghina Rasulullah, namun Rasulullah selalu membantu dia setiap hari. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan makan kepada seorang Yahudi yang buta yang kerjanya setiap hari mencaci dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika Rasulullah wafat, peran ini digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar menyuapkan makan ke dalam mulut laki-laki Yahudi yang buta tersebut, lalu apa yang terjadi hadirin? Laki-laki tersebut memuntahkan makanannya seraya berkata, "Pasti ini bukanlah orang yang biasanya memberikan aku makan, karena orang yang biasanya memberikan aku makan adalah orang yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang." Dengan berat Abu Bakar pun menjawab, "Memang benar, bukan aku orang yang biasanya memberikan engkau makan, karena orang yang biasanya memberikan engkau makan telah meninggal dunia, dan asal engkau tahu, beliau adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selama ini engkau caci maki, orang yang selama ini engkau hina derajatnya." Mendengar hal tersebut,
orang Yahudi ini menangis sejadi-jadinya seraya berkata, "Wahai Tuan, bantu hamba untuk memeluk agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dari cerita tersebut hadirin sahabat DKTV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap lemah lembut, baik itu kepada kawan maupun lawannya. Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan sama dengan kejahatan, tapi Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian akhlak Rasulullah yang kedua adalah senantiasa memberikan ampun kepada setiap yang bersalah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang memberikan ampun, ketika ia mampu untuk membalaskan, maka kala itu juga Allah akan memberikan ampunan ketika ia sedang terjepit. Akhlak mulia Rasulullah yang ketiga adalah Rasulullah senantiasa mengambil keputusan dengan jalan bermusyawarah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa suatu kaum yang mengambil keputusan dengan jalan bermusyawarah, maka Allah akan tunjukkan jalan dengan jalan yang sebenar-benar jalan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dari tausiah di atas dapat kita simpulkan bahwa sudah seharusnya kita meneladani sikap mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sepatutnya kita menjadikan Rasulullah sebagai budi yang luhur, contoh yang tinggi untuk umat Islam ke depannya. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.